Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku, Nur Daily Vlog. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat ya, dimanapun kalian berada. Di video kali ini saya akan bikin kue lobak. Ini untuk persiapan Imlek ya teman-teman. Jadi aku udah jauh hari mempersiapkannya. Aduh, sebelumnya saya mohon maaf ya, karena suaranya sangat bising sekali. Karena memang di daerah saya itu agak strategis ya teman-teman, jadi kendaraan itu selalu ada. Nah, di sini saya tadi sudah menyediakan 6 buah lobak putih ya. Ini itu ukurannya agak besar, bukan yang kecil seperti itu. Dan ini rencananya mau tak bikin kira-kira 3 panci ya. Nanti yang 2 pakai panci itu udah pesanan dari majikan, dan yang satu lagi untuk disajikan pas perayaan Imlek nanti. Nah, ini aku kupas-kupas seperti ini ya teman-teman, dan ini juga kalau bikin kue lobak sebanyak ini tuh biasanya lumayan bikin pundak pegal, karena nanti harus mengaduk-aduk, dan nanti kalian akan tahu sendirilah di akhir video nanti betapa capeknya bikin kue lobak ini. Jadi pas saya bikin video ini itu terakhir di Taiwan kerja ya teman-teman, karena besok kita udah libur untuk 1 minggu ke depan dalam rangka perayaan Imlek. Dan hari ini itu acara pabrik itu cuma bersih-bersih ya, nggak kerja seperti biasa. Jadi um, lumayan ini agak menguras tenaga ya, karena kalau di Taiwan itu untuk bersih-bersih kayak pabrik yang keseluruhan itu biasanya cuman pas momen Imlek aja. Kalau hari hari biasa itu jarang, ya cuman sekedar bersih-bersih aja, sapu-sapu aja sih kalau hari biasa. Kalau misalnya Imlek seperti itu semuanya dibersihkan ya, yang kayak lantainya misalnya ada lantainya yang rusak dibenahin, atau penampungan air yang kotor dibersihkan, yang memang benar-benar bersih kayak gitu. Dan untuk saya sendiri hari ini saya cuma nyicil ya teman-teman, saya nggak belum bersih-bersih karena uh, biasanya aku tuh bersih-bersihnya udah dari minggu kemarin, karena cuman berhubung minggu kemarin saya tuh sempat sakit, jadi belum bersih-bersih. Dan niatku itu nanti kalau pas liburan Imlek aja mau bersih-bersih. Hari ini tuh nggak ada waktu teman-teman kalau mau bersih-bersih, karena aku dari pagi itu udah mempersiapkan untuk makan siang anaknya majikan sama nenek, dan untuk sore juga sekalian sama masakin anak Indo. Jadi benar-benar nggak ada waktu tadi, cuman aku sempat kayak ngepel aja sama mempersiapkan kursi-kursi ya untuk persiapan Imlek nanti. Karena kalau di hari H itu saya yang nggak ada yang bantuin ya teman-teman, masa itu dari pagi, jadi nggak ada waktu untuk beresin kursi biasanya. Nah, ini lobaknya udah aku kupas, kemudian aku serut-serut kayak gini teman-teman. Ini tuh serutannya kayak ukurannya itu agak besar ya serutannya ini, dan harus ekstra hati-hati karena ini tuh sangat tajam sekali. Barusan aja aku juga hampir kena kuku, tapi untung pas nyampe kuku aja, nggak nyampe dagingnya. Karena majikan saya ada pabrik, jadi untuk masalah gaji atau hal lainnya itu untuk saya pribadi ya menerimanya itu juga sama dengan anak-anak TKL lainnya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya mereka gajian tanggal kalau orang Taiwan tuh kayaknya gajinya tiap tanggal 10 ya. Jadi untuk para pekerja untuk yang Taiwan maupun yang Indo termasuk saya itu tetap gajinya tanggal 10. Dan kalau misalnya untuk hari raya Imlek seperti ini, biasanya kita itu dapat angpaunya dari langsung dari sekalian dari pabrik ya. Jadi kalau pas makan-makan atau ngumpul-ngumpul bareng keluarga itu nggak dikasih ya, mungkin ada sih yang ngasih satu dua gitu, cuman yang ngasih itu yang benar-benar dari luar keluarganya majikan saya, karena kalau majikan saya itu kan hitung-hitungnya udah di pabrik kayak gitu. Kalau masalah gaji ya di sini juga ini ya teman-teman, karena tergantung kerjaannya. Jadi setiap orang itu gajinya beda-beda, termasuk saya juga. Saya di sini kan double jaga 2 orang. Nah, tapi alhamdulillahnya itu ya majikan baik, terus nenek juga baik.
Nah, ini aku di sini sudah menyediakan panci yang super besar ini, teman-teman. Dan panci ini tuh sangat menyebalkan sekali, harus ekstra hati-hati karena kalau agak panas dikit aja, panci ini tuh mudah gosong, teman-teman. Jadi aku tuh harus menggunakan api yang ekstra, enggak ekstra kecil sih, harus hati-hati dan sering diaduk-aduk. Nah, ini aku masukkan, tadi aku tambahkan sedikit minyak ya, kemudian ini aku masukkan lobak yang udah aku serut tadi. Ini aku masukkan sekalian aja ya teman-teman. Sebenarnya tadi awalnya aku mau bikin 2 kali, cuman karena sekarang ini udah jam 6 sore atau jam 6 malam ya teman-teman. Jadi kayaknya aku harus masukkan jadi satu aja, takutnya nanti terlalu malam karena aku juga belum mandi ini, terus belum meringkas untuk makan malam, belum aku beresin. Jadi aku jadikan satu. Nah, ini tuh bagian bawah itu biasanya itu kosong teman-teman, jadi harus diaduk sampai bawah. Ini aku masukkan lagi ya. Jadi ini kalau bikin kue lobak seperti ini, aku biasanya tambahkan sedikit garam dan aku nggak tambahkan bumbu-bumbu lain, karena kalau misalnya beli di luar itu untuk kue lobak itu ada yang ditambahkan daging yang non halal ya teman-teman. Jadi misalnya kayak ada babi, terus mungkin ada kayak udang udang rebon kayak gitu, terus ada jamur kayak gitu. Tapi sejak aku bisa bikin kue lobak itu, majikan tuh nggak pernah beli. Kalau dulu pas awal-awal datang itu majikan selalu beli. Terus aku pas coba-coba bikin ya, dan hasilnya juga lumayan enak. Sejak saat itu majikan nggak pernah beli ya, karena jujur ya kalau untuk aku pribadi kalau beli kayak kue lobak di pasar itu agak takut teman-teman, karena meskipun katanya tuh nggak menggunakan uh, daging babi, tapi kadang tuh mereka menggunakan minyak babi ya, karena kan untuk minyaknya itu ya biasanya orang Taiwan yang memang orang Taiwan yang asli gitu ya, mereka itu lebih suka menggunakan minyak babi ya teman-teman. Jadi apa ya, kayak apa namanya, kayak lemak-lemak daging babi itu terus biasanya digiling baru dimasak dengan menggunakan api kecil. Nah, nanti minyak yang keluar dari lemak itu tadilah yang biasanya digunakan untuk bumbu atau pengganti minyak sayur ya teman-teman. Jadi kata kata orang Taiwan itu kalau menggunakan minyak babi itu rasanya tuh lebih nikmat. Makanya saya tuh kalau bukan makanan yang aku bikin sendiri, aku agak takut. Nah, di sini aku udah siapkan tadi ya 2 bungkus tepung beras. Ini aku menggunakan tepung beras yang merek Taiwan kayak gini karena ini ada tulisannya kayak digunakan untuk bikin kue lobak gitu. Karena aku nggak tahu tulisannya apa, cuman ngasal ya teman-teman. Jadi aku dari awal beli ini ya pakai merek ini terus teman-teman, takut kalau nyoba merek lain itu hasilnya beda. Dan aku bikin kue loba ini nggak ini ya teman-teman, lewat YouTube kayak gitu, nggak yang majikan yang ngajarin, nggak pernah, karena jujur majikanku itu bukan tipe orang yang bisa bikin makanan sendiri, jadi mereka itu lebih suka makan di luar. Jadi nggak ada yang mengajari saya masak, nggak ada. Dari awal saya datang itu ya udah ini mau masak apa terserah, dikasih uang suruh belanja ya udah masak itu aja. Nah, ini aku juga akan tambahkan tepung tapioka. Ini aku kira-kira aja ya teman-teman, aku tuh suka menggunakan ilmu kira-kira kalau masak. Kalau harus menakar itu kayaknya buang-buang waktu ya, karena memang waktu saya itu bukan cuma masak, harus jaga 2 orang yang ada di depan itu juga menunggu. Karena tahu sendirilah yang kalau jaga lansia itu kadang eh, nggak mesti ya, kadang mereka tuh seharian tuh sehat, kadang tuh pagi sehat sore tuh sakit, seperti itu teman-teman. Aduh, ini ada yang gosong kayaknya teman-teman, jadi harus aku ambil nanti, karena kalau nggak aku ambil itu
ada bau sangit dan gak enak nanti hasilnya. Oke, ini harus aku tambahkan air sedikit demi sedikit ya teman-teman. Kemudian harus aku aduk-aduk. Pokoknya kalau bikin kue luba itu harus mempersiapkan pundak ya, karena bebannya di pundak. Ini lumayan banyak tadi. Nah, ini masih harus ditambah air lagi ya teman-teman. Ini masih berat bawahnya, berarti bawahnya itu belum menyatu semua. Ini juga harus sering diaduk tuh, ada hitam-hitamnya yang bagian bawah itu pasti gosong. Banyak banget teman-teman ternyata. Ini kalau gosong dikit aja itu baunya agak sangit dan rasanya juga udah beda ya. Mana ini aku bikinnya banyak lagi jadi harus diperhatikan. Ini buangin aja. Ini udah hampir matang ya, ini apa lobaknya. Aduh, lumayan bakal juga pundakku. Ini berat, apalagi nanti kalau ini tepungnya ini udah dimasukkan itu memang aduh harus ini ya teman-teman, harus sering diaduk-aduk. Ini sekiranya kayaknya udah sedang, tapi aku tambahkan dikit lagi deh. Itu nenekku di depan lagi debat sama kakek, ya ampun. Oke, ini lubangnya udah matang, kemudian ini aku masukkan kuahnya. Jadi pas masukkan kuah ini harus apinya harus dinyalakan paling kecil ya teman-teman, takutnya nanti akan gosongnya lebih cepat. Dan terus diaduk-aduk sampai benar-benar ini adonannya ini matang sempurna. Ini aku masukkan sedikit demi sedikit ya teman-teman, karena nanti terlalu berat kalau aku masukkan semua. Oke, ini sisanya aku masukkan. Ini kayaknya di bawah masih ada yang sedikit bergerindil ya. Harusnya tadi aku saring dulu, cuman aku lupa ya, karena udah jam segini keburu waktu, nggak ngejar waktunya. Oke deh, nggak apa-apa deh. Ini aku masukkan ya teman-teman. Tuh masih ada yang sedikit bergerindil teman-teman, jadi tips aja lain kali itu harus disaring dulu. Ini aku aduk-aduk lagi. Ini lumayan pegal ngaduknya. Nah, ini juga tinggal sedikit ya ini. Tapi ini bawahnya itu masih ini teman-teman belum menyatu. Ini aku masukkan semua aja. Oke, ini udah habis. Tinggal diaduk-aduk ya teman-teman. Ini harus sering diaduk. Kalau dibiarkan sebentar aja langsung lengket, karena pancinya tuh kayak ini tuh bukan panci yang anti lengket ya teman-teman. Ini panci yang gampang lengket. Nah, di sini aku udah menyediakan uh, tiga panci. Kemudian ini bagian bawahnya aku akan lapisin kertas untuk kue itu ya teman-teman. Aku nggak tahu, kertas minyak ya kalau nggak salah namanya, atau kertas apa aku lupa. Nah, ini kemudian aku nanti akan masukkan ke dalam ini wadah ini yang udah aku siapkan. Nah, ini aku taruh di wadah yang paling besar dulu. Ini yang paling besar ini rencananya mau tak kasihkan majikan, terus yang agak kecil dua ini, yang satu untuk dimakan pas Imlek nanti ya, terus yang satunya lagi dikasihkan majikan. Oke, ini kayaknya yang bawah gosong teman-teman, jadi aku harus hati-hati jangan sampai kena yang bagian gosong itu ya, karena nanti kalau sampai kena itu rasanya tuh udah beda, udah kecampur ini
bau-bau kosong kayak gitu. Nah ini aku nggak tak penuhin ya, sekiranya gini aja, karena nanti kalau udah mateng itu agak mengembang teman-teman. Jadi jangan dimasukkan terlalu penuh. Yang kedua juga aku masukkan nggak terlalu penuh. Nih. Nah ini aku juga masak untuk yang non halal ya teman-teman sebagian sana itu. Tadi aku nggak sempat bikin konten karena waktunya nggak nututi teman-teman kalau harus bikin konten. Ini aku harus yang bagian pinggir-pinggirnya itu masih bagus ya, nggak gosong, jadi harus aku masukkan biar nggak boros. Nah ini itu yang bawah itu benar-benar kosong teman-teman. Oke teman-teman, mungkin saya videonya sampai sini aja ya, nggak akan terusin sampai kue lobaknya ini habis karena aku nggak akan videoin. Kalau waktunya ini udah hampir jam 7 teman-teman, dan nggak kalau malam itu agak sibuk juga. Mungkin kalau ada video saya yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal hingga akhir. Kalau kalian ada kritik dan saran, kalian bisa tinggalkan komentar di kolom komentar. Dan buat teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video saya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue